class, good morning everybody. Welcome to the English class with me, Ma'am FS. So today class, we have 3 topics. Hari ini kita mempunyai 3 topik yang akan kita bahas. So, in the last or in the final of these lessons, di akhir pembelajaran ini, you must understand. Kamu harus mengerti pengertian atau penggunaan dari simple present tense, prepositions, and articles. So today class, these 3 topics will be studied by us. Jadi hari ini 3 topik ini akan kita pelajari. Ya, the first topic is simple present tense, the second is prepositions, and the third one is articles. Okay, class. The first one is about simple present tense. Ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu mengenai simple present tense sebelum kita masuk ke dalam rumus penggunaan simple present tense. Hal pertama yang harus kita pahami mengenai simple present tense itu adalah mengenai pengertiannya. Jadi, kalimat simple present tense itu nanti digunakan, artinya maksud saya adalah kalimat yang menunjukkan aktivitas sehari-hari atau kalimat yang digunakan untuk hal-hal yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kamu nanti mau membuat kalimat yang terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari, artinya berulang-ulang seperti pergi ke sekolah, kan setiap hari pergi ke sekolah ya kan, makan 3 kali sehari, tidur jam 9 malam, hal-hal yang berulang-ulang kita kerjakan dalam sehari-hari, maka gunakanlah kalimat simple present tense. Jelas? Oke. The second, yang kedua hal yang harus kita pahami dalam prinsip simple present tense, dalam kalimat simple present tense nanti ada subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah pelaku. I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami atau kita, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it digunakan untuk hewan, benda, dan tumbuhan. Itu subjek yang digunakan dalam kalimat simple present tense. Yang kedua adalah verb. Verb itu artinya kata kerja. Dan verb yang kita gunakan dalam simple present tense adalah verb 1, kata kerja bentuk pertama. Yang ketiga ada objek. Objek itu apa? Yang dikenai pekerjaan, yang dikenai aktivitas oleh si subjek. Begitu. Yang keempat adalah to be. Apa itu to be? Kata bantu. Kata bantu apa yang kita gunakan dalam simple present tense? Ada 3, yaitu is, am, are. Is, am, are. Semuanya ini digunakan dalam rumus nanti. Is, am, are di sini artinya adalah, ya, adalah. Is artinya adalah, am adalah, are adalah. Oke, itu hal yang pertama yang harus kita pahami dalam simple present tense. Selanjutnya adalah dalam simple present tense, rumusnya itu ada 2 jenis. Yang pertama, rumus kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Rumus kalimat yang tidak menggunakan kata kerja ada 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Di sini sudah ada rumusnya. Kalau dia kalimat positif, rumusnya subjek tambah is atau am atau are tambah objek. Pakai to be maksudnya ya kan, nak? Boleh pilih salah satu sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya she, he, it, maka to be-nya adalah is. Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau subjeknya you atau they atau we, maka to be-nya adalah are. Baru ditambahkan objek sesuai rumus di atas. Contoh, she is beautiful. Apa bahasa Indonesianya ini, nak? Dia cantik. Nggak ada kata kerjanya kan kalimatnya? Tidak ada. Jadi kita gunakanlah rumus ini kalau tidak menggunakan kata kerja kalimatnya. Bentuk negatifnya tinggal ditambahkan dengan not. Baca rumusnya baik-baik. Pelajari ya.
Hal yang ketiga, kalimat interrogatif, kalimat bentuk bertanya. Perhatikan lagi baik-baik. Masukkan ke rumus. Kamu ikuti rumus ini setiap membuat kalimat. Yang pertama yang harus diingat, lihat dia kata kalimatnya. Ada kata kerjanya atau tidak? Kalau tidak ada kata kerjanya, lihatlah rumus yang 3 ini. Pilih salah satu. Apakah dia kalimat positif? Yang mana rumusnya? Apakah dia kalimat negatif? Yang mana rumusnya? Apakah dia kalimat interrogatif? Bertanya, yang mana rumusnya? Lihat dia. Jadi kalau nanti saya kasih banyak kalimat, perhatikan dulu hal yang pertama. Buat ke dalam bahasa Inggris misalnya. Lihat kalimatnya. Kalau tidak ada kata kerjanya dalam kalimat tersebut, pilihlah salah satu dari rumus yang 3 ini. Saya ganti-ganti warnanya sengaja supaya kamu bisa memahaminya. Oke. Hal yang selanjutnya. Rumus yang kedua yaitu kalau kalimatnya menggunakan kata kerja. Kalau kalimatnya menggunakan kata kerja, lihat rumusnya. Kata kerja keberapa tadi kita pakai dalam simple present tense, nak? Saya bilang, ya, kata kerja bentuk pertama. Kalau kalimat positif, subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Lihat dia. Kalau subjeknya I, you, they, atau we, yang 4 itu, maka kata kerjanya polos, tidak pakai S. Kalau subjeknya she atau he atau it, maka kata kerjanya harus ditambahi dengan S atau ES. Coba kamu lihat contohnya. I go to school every day. Saya kasih tinta kuning, go. Apa artinya go? Pergi. Ada S-nya? Ditambahkan S-nya? Tidak. Kenapa? Karena subjeknya adalah I. Go itu kata kerja, ya kan? She goes to school every day. Kenapa pakai S kata kerjanya, ma'am? Karena subjeknya adalah she. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau subjeknya she atau he atau it, maka kata kerjanya harus tambah S atau S. Ya kan? Yang kedua, kalimat negatifnya. Ini juga sudah ada rumusnya. Kamu ikutilah rumusnya ini. Contoh, they don't come to my house. She doesn't come to my house. Perhatikan setiap kata yang ditebalkan, ya nak ya. Saya harap di buku catatanmu juga nanti kamu tulis dengan bagus dan rapi seperti yang saya buat ini, supaya kamu gampang mempelajarinya di rumah ya. Karena kita sekarang ini dituntut untuk belajar mandiri, ya nak ya, belajar sendiri di rumah dari lewat video yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kalimat interrogatifnya, kalimat bertanyanya juga udah ada rumusnya saya kasih beserta contohnya. Kamu pelajari di rumah, baca di rumah baik-baik ya. Oke, dilatih dengan baik. Perhatikan kalimatnya. Jadi hanya ada satu hal yang penting. Nanti saya kasih kalimat banyak, misalnya 10 atau 20 gitu. Hal yang pertama yang kamu ingat adalah lihat dulu kalimatnya itu. Ada kata kerjanya atau tidak. Kalau tidak ada kata kerjanya, gunakanlah rumus sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kalau ada kata kerjanya, gunakanlah rumus yang menggunakan kata kerja yang ada di dalam tampilan video kita ini. Ya, itu prinsip mengenai simple present tense. Sekali lagi saya ucapkan, simple present tense digunakan untuk mengungkapkan kalimat atau aktivitas yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, hal selanjutnya yang mau kita pelajari adalah tentang penggunaan have, has, dan there is, dan there are. Have, has artinya di sini adalah mempunyai. Saya mempunyai buku. Kalau have itu lihat. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka kata mempunyainya bahasa Inggrisnya adalah have. Kalau subjeknya she, he, it, maka mempunyainya adalah has. Saya mempunyai buku. I have book. Ya kan? Dia perempuan mempunyai buku. She has book. Begitu contoh penggunaannya ya nak ya. Oke, selanjutnya penggunaan there is dengan there are. There is dengan there are artinya adalah
ada. Apa artinya there is dengan there are? Ada. Ya kan? Sering kita pakai kalimatnya. Ada 5 buku di atas mejaku. Ada 1 pulpen di dalam kotak pensilku. Ada, ya kan? There is digunakan untuk menunjukkan keberadaan satu orang, benda, atau hewan atau tumbuhan. Contoh, example, there is a book here. Artinya ada sebuah buku di sini. There are digunakan untuk menunjukkan keberadaan 2 atau lebih orang atau benda atau hewan atau tumbuhan. Contoh, there are many flowers here. Ada banyak bunga di sini, pakai there are. Kalau lebih dari 1 pakai there is kalau bendanya cuma 1. Oke? Itu pelajaran kita sekarang. Selanjutnya, kita mau bahas tentang prepositions. Apa artinya prepositions? Adalah kata depan. Di sini ada prepositions itu ada banyak sebetulnya ya nak ya. Tapi di sini saya batasi aja, kamu cukup memahami 3 ini saja, yaitu perbedaan penggunaan on, in, sama at. Kalau on digunakan, ini pengertiannya, untuk menunjukkan tempat yang sempit atau boleh juga di atas artinya. In artinya di dalam atau menunjukkan tempat yang luas. Contoh, I live in Indonesia, tempatnya luas, maka kita pakai in. Yang terakhir adalah penggunaan at. At itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang paling spesifik. Contoh, I live at Pahlawan Street number 31. Lebih spesifik. Jadi kalau kamu nanti mengucapkan kalimat yang mana cocok, itu dia. Kalau lingkupnya luas, pakailah in. Kalau lingkupnya tidak begitu luas, pakailah on. Kalau lingkup tempatnya spesifik, contoh menyampaikan alamat rumahmu, pakailah at. Oke, itu mengenai prepositions on, in, sama at. Kamu baca, kamu pahami, belajar mandiri. Harus tetap semangat belajar ya nak ya. Oke, next things that we had to study is about articles. Apa itu articles? Articles itu artinya adalah kata sandang. Di sini juga saya batasin 3 saja. Oke, ada ada en, dan de. Persamaan ketiganya, en, de artinya sama, yaitu sebuah atau seekor. Artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Kalau digunakan untuk benda yang bunyinya berawalan huruf konsonan. Jadi bunyinya ya nak, contoh book, lihat booknya. Huruf apa duluan kalau kita ucapkan? Book, huruf B ya kan, huruf konsonan. Jadi pakai sebuah buku, book. Sebuah ruangan kelas, classroom, huruf K duluan kalau kita ucapkan kan. Jadi bukan tulisannya, tapi bunyinya. Perhatikan yang saya huruf besar capital letter. Selanjutnya adalah en. En itu digunakan, artinya sama tadi semua ya, yaitu sebuah atau seekor. Kalau en dia digunakan untuk benda yang bunyinya berawalan huruf vokal A, I, U, E, O. An umbrella. Coba ucapkan an umbrella. Umbrellanya diawali dengan huruf apa kalau kita ucapkan bunyinya? Huruf A. A itu adalah bagian dari huruf vokal. Maka kita menggunakan an. Sebuah payung. Bahasa Inggrisnya an umbrella. Seekor gajah. Bahasa Inggrisnya an elephant. Ya kan? Oke, sekarang penggunaan de. De dia digunakan untuk benda yang benar-benar jelas atau spesifik. Jadi de itu digunakan untuk benda yang kalau mau nunjuk udah pasti itu bendanya gitu. Saya suka buku ini. Bahasa Inggrisnya I like the book. Buku yang mana? Udah ada bendanya di situ, udah jelas, cuma itulah buku yang kamu suka gitu. Contoh, the students of grade 7 are smart. The students, lihat the-nya, saya tinta beda warna ya kan. The ini udah tegas. Siapa yang dipertegasnya sana? Siswa kelas 7.
Jadi itu mengenai articles. Kamu baca lagi, pelajari, ulang-ulang videonya sampai mengerti dan paham. Baru setelah kamu memahami topik kita ini semuanya nak, coba nanti semuanya topik kita ini, materi ini, kamu pindahkan ke dalam buku catatan. Tulis yang rapi dan bagus. Kalau bisa kamu beda-bedakan tintanya seperti yang saya buat. Supaya menarik catatanmu, kamu pun senang membacanya. Oke? Setelah kamu tulis ke dalam buku catatanmu dengan rapi dan bagus, dan enak dilihat, jadi bukan lomba cepat ya, tapi lomba bagus dan rapi. Setelah kamu tulis ke dalam buku catatanmu, bukalah buku latihanmu. Ini ada saya kasih tugas. Baca petunjuknya baik-baik, pelajari baik-baik sesuai dengan materi kita tadi. Baca catatannya, kerjakan tugasnya. Baca lagi catatannya, kerjakan lagi tugasnya. Baca lagi catatannya, kerjakan tugasnya. Biar nilainya bagus ya nak ya. Setelah kamu kerjakan tugas ini di dalam buku latihanmu, setelah itu kamu foto dengan jelas. Ya, tegak bikin bukunya, jangan miring-miring biar gurunya pun gampang memeriksanya ya nak ya. Setelah kamu periksa dengan bagus jawabannya sudah benar semuanya, kamu foto dengan cahayanya yang bagus, foto dia tegak biar nampak tulisannya yang rapi dan bagus, maka kirimlah tugasmu itu kepada guru yang masuk di kelasmu. Oke? Jelas anak-anak ibu? Oke, that's all for today. Tetap semangat dan belajar mandiri di rumah. Oke, see you next time.